Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Natasha, seorang mahasiswa Fakultas Teknik Industri Untak, yang biasa dipanggil dengan Natasha. Kali ini dia akan membacakan sinopsis sebuah buku yang berjudul Merebut Pancasila Menuju Sejahtera. Terima kasih Dedi. Sebelum saya membacakan ringkasan buku Dedi, ada satu pertanyaan. Silakan. Landasan hukum Pancasila itu berada di mana sih Dedi? Oh ya, baik sekali. Jadi landasan hukum Pancasila itu berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yakni paragraf keempat atau alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Memang di situ ada dua hal. Yang pertama, ada tujuan negara, ada 4 itu: melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia. Lalu di situ juga ada berisi sila-sila Pancasila, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Natasha. Baiklah Dedi, yang terhormat para pemirsa. Sebelum saya membacakan ringkasan buku karya Sutanto Supyadi berjudul Merebut Pancasila Menuju Sejahtera. Perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supyadi, sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidikan, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku ilmu hukum yang telah diterbitkan pada 5 tahun terakhir ini adalah Demokrasi untuk Kesejahteraan, Privatisasi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, Negara Kleptokrasi, Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro, Meredesain Konstitusi Pembangkangan Seorang Anak Bangsa untuk Demokrasi, Kesabaran Revolusioner Merebut Masa Depan, Hukum Administrasi dan Desentralisasi, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Teori Hukum, Hukum Internasional, Menangkal Korupsi Mengawal Negeri, Meraih Kematangan Demokrasi, Negeri ini membutuhkan advokat pejuang, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam prospek perkembangan demokrasi.
Undang-Undang Dasar 1945 A Political Legal System. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Merebut Pancasila Menuju Sejahtera karya Sutanto Supyadi. Pancasila dasar negara kita. Sebagai dasar negara yang pasti tidak akan pernah habis-habisnya untuk diperbincangkan, didiskusikan, dan bahkan ada yang menggugat, menghapus, dan ingin menggantinya dengan ideologi dari luar. Tentu tidak masalah kalau Pancasila kerap menjadi perdebatan dan ajang diskursus karena memang Pancasila adalah ideologi yang terbuka dan dinamis. Karena itulah masyarakat menyebutnya sebagai sebuah masterpiece, di mana terbukti sampai sekarang setelah 70 tahun usianya, Pancasila toh tetap mampu menunjukkan dirinya bisa terus tegak berdiri kokoh sebagai ideologi bangsa. Hebatnya, Pancasila selalu bisa menjawab berbagai permasalahan bangsa yang betapapun kompleksnya dengan potensi disintegrasi yang begitu memprihatinkan. Seyogyanya lah sebagai ideologi, Pancasila menjadi atau harus dijadikan ajang pengejawatahan sistem berpikir bangsa Indonesia dalam sebuah sendi-sendi kehidupan. Tetapi tantangan yang akan selalu dihadapinya adalah seringnya Pancasila dijadikan alat para penguasa guna melenggangkan kekuasaannya, dijadikan sebagai dasar hukum apabila terjadi friksi antara penguasa dengan pihak yang tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Buku ini sejujurnya ingin mengajak masyarakat merebut Pancasila dari tangan penguasa yang memposisikan Pancasila cuma sebagai alat kekuasaannya semata. Merebut Pancasila untuk kita arahkan bagi kemaslahatan masyarakat menuju kesejahteraan untuk semua. Kita tidak ingin Pancasila terus disewelengkan seperti yang terjadi di zaman Orde Baru dan juga zaman Orde Lama. Sayangnya, di zaman reformasi ini yang sudah berjalan dari 18 tahun, Pancasila masih saja digoyang dan ingin diganti oleh ideologi lain. Sebagian kecil kalangan masyarakat kita yang berpikiran nasional sempit. Untungnya, kekuatan masyarakat seperti Ormas Islam Nahdlatul Ulama atau NU dan Ormas Islam Muhammadiyah bergandeng tangan bersama elemen bangsa lainnya melawan semua gerakan yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua ormas Islam terbesar ini sama-sama berkomitmen untuk kuat menjaga dan meneguhkan Pancasila sampai kapanpun. Sebagai warga bangsa Indonesia yang plural ini, kita bersyukur atas komitmen mereka, juga kalangan elemen bangsa lainnya. Oleh karena itu, menjadi perlu untuk dilakukan sebuah transformasi dalam artian Pancasila perlu diradiologikan agar tetap eksis juga relevan dan bukan hanya sekedar direvitalisasikan sebagai slogan kosong dan kosmetik. Perlu pula dilakukan kajian-kajian mendalam yang intensif agar ideologi Pancasila tetap up to date sepanjang zaman. Tidak ada lagi peluang untuk merekayasanya yang berakibat Pancasila dalam posisi darurat. Semoga buku yang saya tulis ini, Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, bisa memberikan kontribusinya bagi memperteguh wajah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, bukan yang lain. Demikian, selamat membaca, semoga ada manfaatnya. Dan akhirnya, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk generasi muda. Semuanya sudah ditulis lengkap, ada di buku Merebut Pancasila Menuju Sejahtera karya Sutanto Supyadi. Baiklah, terima kasih, Sama-sama. Natasha. Anda sudah sudi untuk membacakan sinopsis buku saya ini.
Sama-sama, Dedi. Ada pertanyaan terakhir. Siap. Mengapa kita harus menyebut para pendiri bangsa dengan founding fathers and mothers? Oh ya, betul. Para pendiri bangsa kita itu lebih dari 60-an. Dari jumlah yang banyak itu, ada 2 orang ibu. Yang pertama adalah Ibu Siti Sukaptinah. Dan yang kedua ada Ibu Siti Maria Ulfa. Oleh karena itu, maka kalau kita menyebut para pendiri bangsa dengan menggunakan the founding fathers and mothers. Mothers karena ada 2 orang ibu. Begitulah, Natasha. Dan akhirnya, Natasha, saya mengucapkan terima kasih bahwa Anda sudah mau membacakan sinopsis buku saya. Sama-sama, Dedi. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih. Demikianlah, saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.